Oke, puji nama Tuhan. Shalom semua, selamat malam. Baik, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu NN. Shalom Bu NN. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Padahal proses masih berjalan ya Bu NN ya? Masih berjalan. Masih berjalan. Baik. Boleh tahu pernikahan sudah berapa lama? 22 tahun. 22 tahun. Ada anak? Ada ya? Iya, 2. 2 orang, berarti sudah cukup besar-besar ya. Sudah besar-besar ya. Oke. Baik, kita akan langsung di dalam permasalahan rumah tangga dari Bu NN. Baik, apa yang terjadi di pernikahan Anda dan sejak kapan ini terjadinya? Ya, sejak suami pekerjaannya berhasil dia di waktu muda. Akhirnya karena pekerjaan itu banyak tergoda oleh kayak entertain seperti itu. Oke. Jadi memang mengharuskan suami mengentertain banyak tamu begitu ya? Iya, karena kan tuntutan pekerjaannya memang seperti itu. Oh, begitu ya. Baik. Nah, terjadi juga selain mungkin di dalam entertain kan biasanya karaoke, makan begitu ya. Nah, akhirnya dia terlibat perselingkuhan juga begitu. Iya. Dengan wanita-wanita yang maaf ya, wanita-wanita malam seperti itu begitu. Iya, benar. Oh, oke. Baik. Nah, sepengetahuan dari Bu NN, dia satu kali melakukan perselingkuhan atau lebih dari satu kali? Lebih dari satu kali. Lebih dari satu. Berkali-kali. Wah, luar biasa ya. Harus dicatat di Guinness Book of Record ya, berkali-kali begitu ya. Baik. Nah, apa perasaan Bu NN ketika mendapati suami yang sebenarnya ketika diberkati seharusnya dia dengan keluarga, tapi pada akhirnya dia berselingkuh? Apa perasaan Bu NN? Waktu tahu awal itu perasaannya hancur sekali ya. Jadi saya kerja juga nggak bisa. Saya cuma mengurung diri di kamar. Saya cuma baca-baca Alkitab, tapi karena belum ada pengampunan dalam diri saya. Nah, itu sampai 3,5 tahun mungkin saya baru bisa maafin dengan tulus itu. Jadi memang hancur, malah hampir gila ya, karena waktu ketahuan memang suami saya itu bilang, awas kalau kamu nanti cerita sama keluarga kamu, cerita sama orang lain, kalau sampai ketahuan kamu cerita sama orang, kamu akan saya cerai. Nah, itu saya takut karena kan orang tua saya cerai, jadi saya takut dicerai gitu. Jadi hampir saya gila karena saya memikirkan sendiri semuanya itu gitu. Oh begitu. Yeah. Baik. Sempat juga mungkin minum obat depresi begitu pada saat awal-awal? Iya, saya minum itu ya, Sanak itu ya. Jadi karena kan nggak tidur. Jadi intinya bahwa saya ini nggak bisa cerita ke siapapun. Jadi saya cuma punya kemarin handphonenya bisanya cuma SMS. Saya SMS-nya pura-pura sama Tuhan Yesus kayak gitu. Karena saya nggak kuat ya. Awal diselingkuhin itu benar-benar hancur. Saya sangat hancur karena terlalu luar biasa untuk nyakitin. Maksudnya sudah selingkuh tapi saya dimaki-maki, saya dibanding-bandingin seperti itu. Jadi saya rasanya kayak nggak kuat gitu. Tapi sejak saya mungkin Tuhan tahu ya saya lemah, terus saya dalam 3,5 tahun itu baru saya bisa ngampunin dengan tulus. Waktu belum mengampuni dengan tulus itu, waktu ingat gitu pasti saya sesak nafas, bahkan saya pingsan gitu ya, sering gitu. Padahal nggak ada ini ya, sesak nafas, pingsan. Jadi kalau ingat itu sesak nafas karena kan saya belum ngampunin dengan tulus. Kemauan ada tapi saya nggak mampu gitu. Itu terus berjalan. Tapi saya doa puasa terus akhirnya di situ
saya menemukan kesaksian waktu didoakan oleh pendeta. Waktu itu saya benar-benar waktu mau didoain itu kan nunggu giliran kira-kira 2 jam, lainnya main handphone, saya doa terus, ya Tuhan tolong pakai pendeta saya untuk bisa tahu isi hati saya pengen mengampuni Tuhan, karena saya maksudnya terpenjara oleh tidak bisa mengampuni. Saya sakit hati kalau ingat itu, saya nggak bisa nafas gitu, sampai seperti itu. Akhirnya waktu giliran saya, benar-benar Roh Kudus itu dengar saya, dan pendetanya waktu doain saya itu sesuai yang saya inginkan gitu. Jadi waktu didoakan itu, jangan ingat-ingat zaman dulu Taman Gersang Tuhan sudah ubah jadi Taman Tuhan, di situ ada kegirangan, ada sukacita, dan kamu tidak apalagi kamu ingat-ingat masa lalu gitu. Saya di situ saya menangis terus ya, berarti connect, maksudnya Roh Kudus dengar saya, dan pendeta itu dipakai untuk mendoakan saya. Nah setelah ditumpangkan ke tangannya ke orang lain, balik lagi ke saya heran, didoakan lagi, kamu ditentukan menjadi berkat bagi keluargamu, bagi orang-orang di sekitarmu gitu. Setelah itu saya mengaminkan, terus saya sukanya ini kan kayak ngetes Tuhan ya, Tuhan bener nggak sih saya sudah bisa ngampuni dengan tulus, karena 3,5 tahun itu kalau ingat saya sesak nafas, saya pingsan seperti itu. Tapi setelah itu saya benar-benar saya dibebaskan dan saya bisa ngampuni dengan tulus. Akhirnya saya ingat-ingat yang nyakitin saya itu ya, kata-kata suami saya, perempuannya, kan saya sudah nemuin 2 kali ya, benar-benar ingat. Tapi saya tidak sesak gitu, dan tidak membuat sakit hati saya. Langsung di situ saya mengucap syukur, berarti saya bisa membedakan antara mengampuni dengan tulus dan mengampuni dengan belum tulus itu. Jadi tetap ingat, karena kan kita diberikan pikiran ya, tetap ingat. Tapi saya nggak jadi sakit hati. Kalau kemarin belum mengampuni tulus itu ingat, tapi sesak nafas gitu. Nah ini sudah saya alami, ngampuni dengan tulus, tapi berjuang 3,5 tahun itu ya. Oke. Wah, luar biasa. Berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi saudara sekalian yang dikasih Tuhan, bagaimana kuasa pengampunan itu benar-benar membuat kelegaan yang luar biasa, kemerdekaan yang luar biasa. Bukti dari itu adalah Bu NN sampaikan tadi, waktu benar-benar ngampunin, benar-benar lega begitu ya. Nah tadi Ibu sempat katakan bahwa wanita tobat itu ya, kita biasa ngomongnya bukan pelakor, wanita tobat itu sempat juga teror Ibu begitu? Kalau menteror enggak, cuma terornya enggak sih, cuma ya memang ini saya mungkin diuji Tuhan juga, kamu benar-benar ngampuni apa kamu masih sakit hati gitu. Jadi waktu itu saya datengin di rumahnya, karena kan saya sesek pas terus ya, saya datengin di kosnya, terus saya bilang gini, saya mau ngampuni kamu, terus terang saya baru kali ini ngerasain hancurnya dikhianati suami saya gitu, dan saya mau ngampuni kamu. Terus saya memeluk dia, saya bilang kalau kamu perlu kerjaan enggak apa-apa, bilang saya kasih kerjaan biar kamu dapat uang, biar kamu enggak dapat dari suami saya gitu. Setelah saya memeluk dia, saya bilang aku sudah tidak sakit hati sama kamu, aku peluk kamu, aku mau ngampuni kamu. Lah dari situ, setelah itu memang benar-benar saya tidak sakit hati sama wanita ini, sama sekali gitu. Wah, ini luar biasa ya. Anda mau mengampuni, bahkan mau memberikan pekerjaan, ingin mensejahterakan orang itu. Iya, karena saya diberkati Tuhan dengan kerjaan yang saya dikasih pendeta berkat itu. Kerjaan saya benar-benar luar biasa, dari saya nggak bisa makan, saya bisa punya kerjaan yang luar biasa gitu. Wah luar biasa ini ya. Ya inilah juga buah dari pengampunan itu juga belas kasihan ya. Bahkan ada belas kasihan, orang ini harus seperti ini, harus kita siapkan begini. Ini luar biasa. Baik. Nah karena sampai hari ini proses seperti itu, apakah sempat suami melakukan tindakan KDRT dalam bentuk misalkan fisik begitu? Kalau fisik enggak, tapi yang terakhir kemarin 2020 ya sempat saya kayak
kelempar gitu karena saya ini ya anak saya kan waktu itu dipukulin gini, jadi saya kan Oh jadi anak-anak kena ininya ya? Yang cowok, kalau yang cewek enggak. Yang cowok jadi sasaran, jadi dituampar, bahkan itu habis kecelakaan itu ditendang kakinya padahal habis di operasi kemarin itu. Jadi saya berusaha menghindari dari pukulan itu. Saya terpelanting gitu ya 2020 itu yang terakhir ketemuan lagi dengan perempuan tobat itu yang disimpan di rumahnya satu gitu. Apa perasaan anak-anak ini sama papanya? Pernah dengar dari anak-anak dia dendam, dia pengen balas dendam apa gimana begitu? Pernah awalnya, karena kan yang jadi sasaran anak saya yang cowok ini ya. Jadi karena anak saya yang cowok ini pernah beberapa kali nemuin papanya waktu di klub malam dengan perempuan. Nah mungkin karena suami saya egonya tinggi ya, jadi nggak mau sampai ada yang tahu gitu. Karena anak saya tahu, akhirnya dia itu kayak mencari gara-gara terus gitu. Jadi anak saya jadi sasaran, ada apa sedikit anak saya dipukul, dimaki, di apa gitu. Tapi ya karena takut anak saya kepahitan ya, mulai kecil kan sudah nggak deket sama papanya, takut karena papanya udah sukses kemarin, jadi kalau ketemu cuma dimarahin gitu, ini nggak ada kedekatan sama sekali. Di situ saya bimbing terus, walaupun saya masih belum selesai dengan masalah ini, tapi saya memberikan intinya itu, ayo kamu enggak apa-apa, orang yang disakitin, orang yang tidak dianggap itu akan Tuhan nanti akan yang meninggikan. Jadi saya ceritain kehidupan saya waktu enggak ada apa-apa, tapi karena saya menyerahkan semua sama Tuhan. Nah, itu berkatnya luar biasa, nanti pasti kamu akan diberkati. Contoh satu, waktu anak saya perempuan, ini dibedakan anak saya perempuan sama yang cowok. Waktu anak saya perempuan ulang tahun, dikasih kado mobil baru, dan anak saya yang cowok itu suruh ngambil. Di situ saya tahu betapa dia sakit hati ya. Jadi dia bilang gini, "Ma, saya dulu ulang tahun, papa lupa ngasih ucapan. Tapi Noni waktu ulang tahun dikasih kado, malah saya yang suruh ambil." Dia bilang gini, "Enggak apa-apa, kamu ambil aja. Nanti kamu lihat kata-katanya mama ini, nanti pasti berkatnya luar biasa buat kamu. Saat kamu mau melakukan ini, coba maksudnya ego kamu jangan kamu ini." Pertamanya dia ego, nggak mau ngambil, nggak mau datang ulang tahun. Setelah itu saya telepon, ayo datang. Akhirnya dia datang, tapi terakhir. Nah di situ dia mengalami pembelaan Tuhan ya. Waktu kemarin itu mungkin berantem, anak saya memang keras, dia nggak boleh pakai mobilnya, semua kunci mobil dibawa. Akhirnya dia bisa membeli dari kerjanya sendiri mobil Mercy. Saya sampai kaget tuh. Luar biasa, maksudnya bisa membeli mobil Mercy senilai 600 juta gitu. Mas, saya sudah bisa beli. Saya bilang gini, tak ingatkan, Noni dulu dikasih mobil dari uangnya papa, tapi karena kamu rela, maksudnya nggak sakit hati, Tuhan bela kamu bisa membeli sendiri. Ini loh pembelaan Tuhan saat kamu setia, saat kamu mau. Jadi kalau dia sakit hati itu saya tunjukin waktu Tuhan Yesus diludahin, waktu Tuhan Yesus disambuin. Nah itu untuk dosa kita. Jadi kamu itu yang memiliki Tuhan. Masa kamu punya ego? Kamu punya kesombongan. Jadi intinya Tuhan aja yang memiliki kamu. Itu seperti itu loh. Jadi akhirnya dia gitu. Jadi anak saya mau nurut gitu ya. Baik, wah luar biasa ya pembelaan Tuhan, dahsyat buat anak-anak juga. Baik ya, dari awal kita tadi sudah mendengar bahwa Bu NN sampai hari ini masih tetap proses ya. Kita doakan supaya dia terus bisa menjalani proses ini dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Nah, untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir, bagaimana perkenalan Ibu NN dengan PD Victory dan kemudian apa yang dirasakan selama mendengarkan khotbah-khotbah dari Ibu Gembala, dan apa pesan buat jemaat yang mendengarkan kesaksian Anda? Silakan. Ya, selama mungkin saya menjalani ini kan 20 tahun ya, rasanya memang kadang berat, jenuh gitu. Cuma waktu itu saya memang benar-benar yang sangat down sekali waktu 2020 ya. Waktu saya ketahuan lagi seperti itu, terus akhirnya saya lihat di YouTube, saya maksudnya ketemulah PD Victory ini, terus saya cari kontaknya, saya ketemu. Nah Bu Eli ini walaupun banyak yang perempuan-perempuan yang ingin curhat ya, tapi dia itu dengan senang hati itu melayani satu demi satu. Jadi ada kerendahan hati gitu. Jadi saya waktu WA itu
dilayani, terus waktu saya telepon juga diangkat, didoakan gitu. Nah dari situ saya banyak sekali mendapatkan kekuatan dari khotbahnya Bu Eli yang terakhir itu. Saya dengar tentang selingkuh keluarga hancur lebur itu. Nah di situ saya benar-benar mendapatkan berkat itu, bahwa kamu punya Tuhan yang besar, jadi kamu harus mempunyai jiwa yang besar. Walaupun saat ini pertolongan belum kamu dapat, walaupun 20 tahun ya, seperti kamu membajak sawah. Jadi intinya itu Tuhan itu kok sudah selesai 2 tahun, Tuhan itu kok sudah selesai 5 tahun. Saya 20 tahun loh, sekarang suami saya belum selesai. Jadi nanti itu yang kamu bajak, itulah yang akan kamu tuai. Jadi orang cuma dapat 1 hektar, kamu mungkin 10 hektar seperti itu. Jadi ya itu yang menjadi saya kuat. Jadi enggak apa-apa Tuhan, misalnya ini belum selesai, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Mungkin saya menjadi berkat bagi banyak orang, itu juga saya nggak ngerti ya. Jadi saya serahkan semuanya, intinya saya manut sama Tuhan. Saya enggak mau kan saya harus selesai ini, enggak, cuma saya gini. Tapi saya kalau nggak kuat, Tuhan berikan saya kekuatan. Nah kamu bisa pakai itu lutut kamu untuk berdoa. Kalau kamu nggak kuat, kan kamu sudah berulang kali, kalau nggak kuat kamu pakai lutut untuk berdoa, lah Roh Kudus yang berikan kamu kekuatan. Nah itu yang saya jalani, walaupun sampai sekarang pertolongan itu belum tampak. Tapi saat saya kuat dengan lutut saya ini, saya berdoa, saya berikan kekuatan itu, saya menemukan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Saya keluar dari kelegaan itu yang membuat saya saat ini jadi kuat. Dan Tuhan itu luar biasa pembelaannya, bahkan pekerjaan saya dibuat luar biasa juga. Itu semua karena Tuhan itu. Oke, wah, sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih nih Bu NN yang sudah sharing buat kita semua saat ini, dan kita terus berdoa biar Bu NN terus bisa menjalani prosesnya, dan satu kali nanti kita akan mendengar bersama suaminya, dia akan bersaksi bagaimana pemulihan sudah terjadi. Terima kasih Bu NN ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Pak Frans. Iya.